Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat yang sangat luar biasa sekali. Niscaya jika nikmat itu kita hitung, kita tidak akan mampu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya Pak Arif mengingatkan pada diri Pak Arif serta mengajak teman-teman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan belajar salah satu surat di dalam juz 30 dalam Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar teman-teman pasti hafal ya, semuanya yang ada di rumah. Ya teman-teman, surat Al-Kautsar termasuk surat yang pendek karena pendek kalimatnya serta pendek ayatnya juga. Teman-teman tahu berapa jumlah ayat surat Al-Kautsar? Bagus. Ya, jumlahnya 3 ayat. Surah ini di dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-108. 108. Oke ya teman-teman ya. Dan surat ini diturunkan atau termasuk golongan Makkiyah. Karena apa? Karena para ulama mengatakan surah atau golongan Makkiyah yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kautsar kita akan belajar banyak hal. Di antaranya adalah syukur. Oke, teman-teman ya. Kita akan lihat satu persatu di dalam surat Al-Kautsar. Pokok atau pesan apa yang disampaikan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar itu. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kautsar ayat pertama yang berbunyi Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Mu di sini merupakan dhamir yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad karena surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, sehingga Al-Kautsar itu mempunyai arti nikmat yang banyak. Ada ulama yang mengatakan Al-Kautsar itu termasuk salah satu surga, ya surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang sudah disediakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu teman-teman, ketika kita sudah Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, apa yang kita lakukan? Dijawab oleh ayat yang kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah berupa banyak nikmat ya teman-teman ya, nikmat sehat, kita bisa beraktivitas dalam keadaan lancar, termasuk nikmat yang sangat luar biasa sekali, khususnya nikmat ibadah ya teman-teman ya. Maka dari itu ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, maka kita harus berterima kasih kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Tadi apa perintahnya dalam surat Al-Kautsar ayat kedua? Fasholli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Rabb kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, serta berkurbanlah. Oke teman-teman, ada ulama yang mengatakan sholat di sini yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Tetapi kita bisa mengambil hikmah, sholat apapun itu pastikan kita tidak meninggalkannya, khususnya sholat 5 waktu sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Niscaya ketika kita akan menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu
walaupun itu ya kita tulis dengan menggunakan tinta yang ada di lautan. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban. Berkurban itu termasuk memupuk hubungan kita sama Allah serta sama manusia. Karena tidak cukup kita hanya hablum minallah menjalin hubungan dengan Allah, tapi kita tidak menjalin hubungan dengan manusia. Bukanlah ketika kita berkurban kita niatkan sebagai takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam penyembelihan itu dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan ketika kita berhubungan dengan Allah ke atas, jangan lupa yang ke samping, sesama manusia. Berbuat baik sama manusia, berbicara yang baik sama manusia, selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, gitu ya teman-teman ya. Nah, ingatnya ini, Allah manusia, Allah manusia. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu mempunyai pengikut yang banyak sampai nanti hari kiamat. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu tidak mempunyai pengikut, bahkan Nabi Muhammad telah akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Itu tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Tapi yang terbukti sampai sekarang ini, detik ini, Nabi Muhammad mempunyai banyak pengikut ya teman-teman ya, nanti sampai hari kiamat. Oke teman-teman ya, ingat pesan yang Pak Arif sampaikan, ketika dapat nikmat ya kita syukuri. Tidak cukup hanya bilang alhamdulillah, tetapi juga harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Itu pesan dari Pak Arif. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur serta diberi kesehatan, dijauhkan dari berbagai jenis penyakit. Cukup sekian dari Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.